Kali ini kita kedatangan tamu yang udah mulai sobat sibuk katanya. Dari tadi pas briefing ngomongin ya tugas kuliah mulu ya kan. Pak produser, lu ngundang siapa ini? Kita langsung aja karena di depan saya ini silau-silau ngeri, gitu kan? Kita kedatangan dua tamu dari dua universitas yang lumayan ngeri nih. Kalian apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Ini yang satu kuning, yang satu marun. Boleh perkenalan diri dulu? Lu dulu. Gue nih. Iya, lu dulu. Nama gue Muhammad Suhail dari jurusan PSPT. Angkatan berapa sih kita? Udah apa? 21 ya? 21. Iya, 21. 21. Iya. Perkenalkan, nama gue Dian yang Rini, sama dari jurusan produksi siaran program televisi dari angkatan 2021. Ini masing-masing di kampus mana ini? Kalian kuliah? Kuliah. Kok bisa-bisanya kalian? Kok kalian ada di sini sih? Iya, kok kalian ada di sini? Ya enggak tahu. Di kampus mana? Di kampus mana kuliahnya? Lu di mana, Heng? Di Universitas Indonesia. Oh, kalau saya di ISI Surakarta. ISI Surakarta. ISI itu apa? Institut Seni Indonesia Surakarta. Institut Seni Indonesia Surakarta, jurusan Prodi Film dan Televisi. Prodi Film Televisi. Berarti sinkron ya sama apa namanya? Iya, jurusan. Sama jurusannya. PSPT. S1 atau D4 atau D3? Maunya berapa? Maunya berapa? Ditawar. Lu pikir ini tuh Pasar aing. Aduh, ya Allah. Pasar lagi. apa jenjangnya? S1. S1, oke. Kalau yang kuning-kuning mentereng? Penyiaran multimedia. Penyiaran multimedia. Masih sinkron nggak sama jurusan lo yang Masih. pas lo kuliah? Masih. Oke. Jenjangnya? Nggak usah nawar. D3. Oh, D3. Kalau boleh untuk review lagi sebelumnya bahwa sebelumnya gue bilang nih ya, thank you buat kalian yang udah mau diundang ke BKM 2 Podcast ya kan. Dadakan ini. Dadakan, padahal katanya lagi sibuk. Pak produser, mereka tuh lagi sibuk ngomongin kuliah, tugas gitu kan. Gimana sih produser dia? Gimana sih, Pak? Tapi gue sangat berbangga ya. Di lain sibuknya dia bisa menyempatkan waktunya gitu. Wah, hebat banget gimmicknya. Hebat banget gimmicknya. Iya, oke. Jadi jenjang STM atau enggak SMK ini membuktikan juga bahwa kita nggak menutup kemungkinan bahwa kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ya. Betul. Terlebih lagi amazing banget sekarang bahwa tahun angkatan 2021 ya kalian ya bisa BKM 2 ini bisa ada salah satu perwakilan dari siswa kita untuk sampai ke UI. Kok bisa sih lu? Ceritain dong. Kita satu-satu ya. Gimana ya? Gini ya, semuanya yang ada di sini yang baru nonton. Gimana ceritain? Ayo dong. Awalnya kan daftar dulu SNM itu katanya nyoba daftar nggak ada kan, kuotanya tuh dapetnya dikit. Nah, akhirnya ditawarin sama Bu Anjar. Mau nggak nih nyoba Politeknik apa UI gitu. Ada jurusan penyiaran multimedia, tapi D3 atau gimana tuh. Kita dari sekolah kita ada, mau nyoba nggak? Terus saya tanya kan, beneran Bu UI? Kemarin UI gede banget nih ya. Iya terus dong, tidak iya mungkin dong. nih sekolah kita Iya nih. dong. Sebuah impossible gitu Oh, kan. man. Ya udah saya tanya orang tua dulu. Orang tua udah oke. Saya tanyain lagi persyaratan segala macem. Ya udah sampai situ udah selesai, tinggal tunggu tuh dari bulan apa waktu itu ya, pokoknya pengumuman tuh Mei apa Juni ya, pokoknya habis lebaran lah. Kayak itu masih belum pas, saya tahu lupa saya. Udah keterima, ya udah lewat jalurnya PPKB pakai sistemnya rapot. Oh, berarti seleksinya nilai rapot. Ya. Berarti lo nggak ikut tes lagi di sana? Nggak ada Nggak ada tes. Berarti kok bisa sih?
Sama ini sih di awal tuh pokoknya ada uang pembayaran ya. Uang masuk tuh yang ikut jalur PPKP tuh ada uang pembayaran, ikut nggak ikut harus bayar dulu. Jadi gitu. Terus akhirnya lo dinyatakan lolos dari hasil nilai rapot itu. Iya. Kesananya nggak ada tes lagi untuk Nggak masuk ada. ke situ, nggak Nggak ada ada. sama sekali. Nggak ada. Tinggal lo ngurus pemberkasan di sana untuk pendaftaran, kayak gitu. Iya. Mudah sekali hidupmu, nak. Alhamdulillah ya Allah. Yang penting satu aja, berserah aja udah. Berserah ya, pasrah ya. Nggak usah itu muluk-muluk aja. Muluk-muluk ya, nggak usah muluk-muluk tapi masuk UI. Coba Berserah aja. UI ya kan. Nah kalau misalnya dia nih, gimana bisa masuk isi mana nih? Isi Surakarta. Isi Surakarta gimana? Coba ceritain. Awalnya sih nggak ada niat buat kuliah ya. Mm-mm. Soalnya mikirnya, yaudah lulus aja, nanti langsung kerja gitu kan, biar Oke, dapet duit, yeah. biar beli barang-barang gitu kan. Ya ekspektasinya udah shopping-shopping lah ya. Gitu pokoknya. Terus pas udah gitu kata orang tua, yaudah kuliah aja. Terus saya bingung kan, kuliah di mana? Ada nggak ya jurusan yang kayak broadcast gitu? Terus pas dicari, ada tuh kan, isi Jogja saya tuh tadinya maunya. Tau-taunya buat di kota SNM katanya nggak bisa kan. Isi Jogja nggak bisa SNM. Iya, karena harus Jawa Tengah satu sama Jawa Barat satu tuh kan. Oke. Iya, akhirnya yaudah deh, milih deh di isi Surakarta nih. Terus tadinya juga pengennya tuh kan teater kan. Tapi pas dilihat portofolionya, wow. Kayak males banget disuruh bikin video gitu. Ya udahlah, terus masuk isi Surakarta, ngambil prodi film aja gitu kan. Terus portofolionya juga ya kalau menurut saya sih lumayan gampang sih, karena cuma bikin skenario doang kan. Terus sama sertifikat gitu kan dari SNM. Ya udah, jadi keterima sih. Sertifikat apa yang waktu itu dimasukin? Silat. Oke, jadi silat yang di BKM 2. Hmm. Oke, jadi junior silat ini kakak tingkatmu. Ya. Jadi waktu itu kejuaraan maksudnya sertifikat silatnya yang dimasukin itu di situ terteranya juaranya Juara 1 sampai 3. Jadi ada tingkat internasional, nasional sama satu lagi apa tuh ya? Lupa pokoknya. Nah, yaudah aku masukin aja tuh. Gue masukin yang internasional sama nasional. Karena kan itu udah terbilang menjual lah iya, ya. Ya udahlah masuk situ. Terus juga nggak berharap juga masuk di situ karena kan Oke. katanya sih susah gitu kan. Ya udahlah bodo amat, yang penting udah Iya. daftar. Iya, gitu. oke. Udah nyoba gitu Iya, ya. bener. Berarti keduanya ini iseng-iseng berhadiah ya? Iya, betul. Gue bilang iseng-iseng berhadiah ya. Enak soleh. Rezeki anak soleh-soleha gitu Apalagi kan. yang kuning tuh Bu Nisa, apalagi alma mater kuning gitu. Kenapa alma mater kuning? Paling rajin di sekolah. Oke. yang apa ya? Seenggaknya setidaknya gue dulu pernah memperhatikan kalian bahwa ya itu ketika di jurusan PSPT itu ya adalah fase-fasenya kita males, ya kan? Tuh. Ada fase-fasenya sekarang sudah mulai memikirkan apa perbedaan yang kalian rasakan ketika menjadi siswa dan sekarang mahasiswa. Tuh, sayang dulu. Perbedaannya yang kita tahu ya, di sekolah kita ini jurusan kita sangat gampang. Sangat jujur-jujuran ya. Jujur-jujuran kita sering sekali cabut. Oke. Cabut pelajaran. Oke. Duh, nggak tahu nih orang tuh nonton gimana ya. Anak gua ya Allah. Sering cabut terus tidur. Ngerjain PR. Ngerjain PR mah ngerjain di sekolah tapi. Di sekolah tapi. Di sekolah. Oh gitu deh, cabut, tidur. Ulangan tang-ting tuh enggak? Ulangan kita kan nyontek ya, Iya. kita tahu kan. Udah biasa nyontek. Jadi ya alhamdulillah aja rezeki nih. Iya. Ya mau gimana ya? Ya mau gimana ya, susah jadi orang beruntung ya kan? Orang pintar kalah sama orang beruntung ya kan? Iya, betul. Iya. Terus gimana perbedaannya ketika jadi siswa dan mahasiswa? Wow, beda banget sih. Kan kalau misalkan kita dulu masih siswa kan masih nyantai gitu kan. Terus mau ngerjain tugas, pakai Brandly aja ya Iya, kan. oke. Gampang nih Oke. gitu kan. Kalau mahasiswa sekarang udah nggak boleh karena bisa kena plagiarisme. Iya, plagiatisme ya. Iya benar. Jadi kita harus mikir sendiri sih biasanya. Itu kalau di ketika menyandang status mahasiswa ini, apa sih yang lo rasain dalam perubahan mungkin pergaulan atau mungkin cara belajar atau mungkin dan lain sebagainya? Itu ada sih banyak ya.
kalau dulu kita mah bisa kerja bareng ya kan, kita kerjaan bareng yuk gitu, siapa tahu nanti nilainya bagus gitu. Kalau sekarang kita masing-masing karena kita ngincer nilai gitu. Oh, jadi sekarang kalian yang ngejar nilai ya? Iya, kalian yang betul. ngejar dosen ya? Dulu kalian yang dikejar-kejar sama guru, Suhail, Iya, bener, apa bener. namanya, remedial. Nah, betul. Soalnya Si. sekarang kan masih daring gitu kan, ya udah dosen bodo amat, kita nggak masuk juga, jadi ya udah nggak dapet nilai. Oke, berarti perbedaannya adalah ketika lo jadi siswa, lo yang dikejar guru nih. Iya, Ya betul. kan? Lo yang diincer-incer Nah, guru nih, ya kan? iya. Ketika jadi mahasiswa, ya udah, lo mau nilai bagus ya lo usaha gitu, itu. ya kan? Aha. Terus pernah ke kampus masing-masing nggak di masa yang sekarang ini kayak PPKM, pandemi kayak gini, pernah datang ke kampus masing-masing? Apa euforia yang lo rasain tuh apa? Ngelihat UI nih gede banget nih, gila kan? Nyasar Apa? nggak? Nyasar nggak? Di sana nyasar nggak? Ada maps, manfaatkan teknologi. Gue nyasar pak. Oke, coba gimana pas lo datang ke UI nih gitu kan? Waktu itu gua ke UI itu karena kan gue ikut namanya televisi UI ya. Jadi gue bagian kru kameramen gue ngambil karena dapet masuk organisasi itu. Wih, udah masuk organisasi dong. Ngeri. Beda banget, sumpah dah. Ngomong. Dulu kan SMK ya, kita kan yang namanya tahu ya cabut ya. Iya. Males. Nggak ada yang ikut organisasi. Sekarang malah di universitas nih malah kita ngikut banyak banget. Kalau gue waktu itu udah sempet 4 kalau nggak salah. 2 keanggotaan, 2 organisasi. 1 Innover ini tentang inovasi dan bisnis. Yang satu lagi TV UI. Nah 2 ini waktu itu acara keanggota panitia lomba Broadfest. Itu yang ngadain jurusan. Satu lagi sama pemira IKM UI, pemilihan raya, kayak pemilihan Ketua Ketua BEM. OSIS, Ketua OSIS, kalau di BEM. sekolah lah ya. Iya. Kayak gitu. Jadi pernah ke UI itu waktu bagian kru kayak ngambil buat shoot postingan YouTube. Kayak gitu. Belum, kalau buat kuliah belum. Belum ya. Kalau Diani sendiri, ketika melihat isi secara langsung, isi Surakarta secara langsung, apa euforia yang lo rasain? Bangga sih ya, karena kan masuk sekolah seni gitu kan. Terus juga ke sono juga waktu itu nyasar. Oke. Sumpah itu sampai malu banget karena padahal itu di situ loh, tapi nggak tahu di sampingnya UNS. Oh, sampingnya UNS ya? Iya benar, sampingnya UNS. Ya udah tuh di situ. Terus buat kegiatan acara sih belum ada. Jadi masih, karena kan gue sendiri nih ya masih di rumah gitu, kayak belum ada lah. Berarti masih daring ya? Masih daring, tapi ada sebagian yang udah ngikut acara-acara gitu karena udah tinggal di Solo gitu. betul. Rata-rata gitu sih. Pindah dong. Pindah Gak ada dong. duit. Nah, tadi kan kalau Suhail ini udah terlibat langsung dalam acara-acara, atau enggak mungkin kita kalau misalnya lo menggeluti tentang kegiatan-kegiatan bisa jadi aktivis UI nih. Wes, mantap. Aktivis UI, ya kan? Yang teriak-teriak tuh di atas mobil toa. Bisa jadi lo bisa jadi kayak gitu. Nah, kedepannya untuk progres menjadi mahasiswa ini apa? Progresnya apa ya? Dari jurusan lo aja deh, Lebih mau ini sih ngelatih skill lagi. Mau ngelatih skill dari bidang broadcast ini. Paling arah itu doang. Tapi untuk rencana lo ke depan masalah pekerjaan lo berharapnya bagaimana? Lu belum tahu dah itu dah. Kita di mana ya? Let it flow ya, mengalir aja ya. Mengalir aja. aja. Gak tahu mau ke TV mau ke radio karena Freelance lah lebih enak. freelance bisa. Tapi ya kalau ke TV masih belum sih, masih mikir. Karena kan penyiaran ini kan bidangnya banyak sekarang, Iya, apalagi betul. nanti udah mau ke arah ke digital ya. Betul. Pekerjaan semakin meluas. Iya. Jadi banyak Yang nanti nggak dibutuhin gitu. Kalau Diani sendiri punya progres apa di jurusannya? Pengen ngasilin film-film sih yang berkualitas gitu kan, ditonton sama orang-orang. Terus juga nanti kerjanya tuh pengen kerja di karena kan gue sendiri ini kan suka nonton drakor gitu Iya. kan, kayak kepikiran gue apa kerja di KBS aja ya gitu, kayak udah suka mikir kayak gitu kan. Oke. Kan gini,
KBS tapi susah nggak sih, kan itu di Korea, gitu Korea, kan. heeh. Tau-tau pas gue lihat ada yang di Indonesia gitu. Oh, Jadi kayak I see. pengen jajal gitu di situ, karena kan siapa tahu nanti kalau ada konser-konser Korea gue bisa ikut ngewawancara lo gitu terlibat kan. di situ, ya kan? gitu. Dapat tiket gratis VIP gitu. Hobi jadi Nah, pekerjaan atau pekerjaan iya jadi itu, hobi betul gitu banget kan. sih. Iya, itu hal-hal yang simple tapi harus difikirkan sih dari sekarang. Iya betul. Gitu. Menurut lo nggak menutup kemungkinan ya ketika kita di dunia STM atau nggak SMK ini bisa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Bisa. Bisa. Ini kan udah mau masuk ke momen-momen SNMPTN lagi nih. Pesen lo buat junior lo tuh apa sih? Apa tuh? Apa ya? Bahkan lo aja nggak nyangka kan lo masuk UI ya kan? Tahu. Iya. Orang kita santai hidup tuh. Iya, santai. Santai nggak, Ban? Produser nih. Satu ini Produser kita yang mengalir Betul. tahu UI. Iya, tahu UI gitu. Gak ada sih. Yang penting kalau misalkan kalian belajar sih, coba aja belajar aja. Kalau mau tes mandiri itu, Nah, iya betul. tes yang apa belajar. Apalagi? Padahal yang nyaranin belajar juga belajar nggak dia? Boro-boro belajar. Ya makanya itu jangan nanya. Oke, itu dari Suhail. Kalau dari Diani gimana? Diani kan agak sedikit niat nih kayak gini. Rajin kalau dia mah rajin. Paling dari semester 1 sampai semester terakhir itu 5. kalau bisa peringkat itu dipertahankan ya. Oke. Karena kan mau keterima di SNMPTN itu harus dari jalur peringkat kan. Betul, jalur Nah, rapot ya. Nah, jalur rapot juga. Terus kalau kalian punya sertifikat gitu dari sekolahan kayak ikut lomba, kalau bisa masukin gitu kalau di portofolio seni ya, atau enggak olahraga gitu. Karena itu berguna banget Nilai buat plus kalian buat masuk di universitas itu gitu Oke, sih. gitu. Asal juga niat. Oh ya betul, asal Niat. juga niat. Kalau Dia nggak nyindir yang sebelahnya nih, dia nyindir yang sebelahnya nih. Oke, teman-teman yang lolos SNMPTN sekarang, kalian baru semester 1 kan berarti? Iya, baru semester 1. Anget-angetnya nih jadi mahasiswa. Belum aja dia ngerasain semester 5 ya kan? Semoga kalian bisa bertahan ya. Semoga nanti gue tunggu kabar kelulusan kalian gitu kan. Jangan sampai nih macet di tengah jalan, akhirnya hal-hal yang gak diinginkan terjadi gitu. Ada yang mau disampaikan nggak buat sekolah kita atau guru-guru kita atau apapun tentang atau ke adik kelas kita? Silakan. Kasih tahu deh. Aku dulu lah. Gue Silakan. lagi mikir nih siapa ya? Pokoknya kalau paling untuk guru lebih ke ini aja sih, sistem belajar mengajarnya lebih asikin lagi, karena yang kita tahu kebanyakan dari sekolah nggak tahu ya dari STM atau gimana ya, masih yang kekurangan nih dari sistem belajar mengajarnya. Terus produksi lah, terus kalau untuk SMK ini jangan sampai Mati di tempat ya. Jangan. Kebanyakan kayak dari angkatan gua ya, itu banyak banget yang nggak tahu, karena ini jurusan broadcast, banyak yang nggak tahu kayak belajarnya editing nih, pengoperasian editing, kamera atau segala macam, masih banyak yang belum bisa. Itu sayang banget sebenarnya. Gue pikir tuh dari sekolah acting anjir. Sekolah acting? Gimana sekolah acting tuh maksudnya? Iya kayak belajar acting gitu. Oh. Heeh. Lebih progresnya SPT ini lebih ke banyak mencetak aktris atau Iya, aktor gitu pikirnya ya. gitu. Oke. Tentunya bukan. Oke, berarti dari Suhail ini lebih ke kritik dan saran ya, lebih ke kritik dan saran ya. Thank you. Mungkin nanti akan jadi karena kita kalau menuju ke perbaikan itu pasti membutuhkan kritik dan saran dong, nggak melulu betul. tentang pujian dong gitu. Kalau misalnya dari Diani sendiri, Itu sih guru-guru yang ngebimbing itu ada beberapa yang baik banget sama gua gitu kan. Kayak Bu Yuli, nih Bu Yuli dari guru bahasa Indonesia gitu. Bu Lutfi, wali kelas, terus Emak juga wali kelas 12. Sabar banget gak sih? Iya, Guru-guru sabar wali banget kelas. karena kelas kita ini bener-bener wow banget gitu. Brutal. wow bangetnya gimana? Iya, kayak harus gurunya nelfon dulu kayak kamu di mana ini, ayo masuk cepetan gitu. Oke. Kayak jadi ditunggu-tunggu sama gurunya gitu kan. Ah. Nah, iya kayak gitu. Terus buat apa lagi ya,
Suhail sama Diani, mungkin itu aja ya untuk podcast kita kali ini, bahwa kita SMK Bina Karya Mandiri 2 bisa membuktikan dari ucapan Bapak Kepala Sekolah sebelumnya bahwa kita memang SMK itu memang bisa untuk memasuki atau enggak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, nggak melulu SMA, nggak melulu harus SMK negeri atau dan lain sebagainya, bahwa kita membuktikan tahun ini kita ada salah satu peserta didik kita yang memang berhasil diterima di Universitas Indonesia dan ISI Surakarta gitu. Jadi untuk teman-teman yang lainnya yang mau mengikuti SNMPTN atau masuk jalur perguruan tinggi negeri lainnya, boleh dikonsultasikan dari sekarang. Dan terima kasih buat Suhail sama Diani sudah berkenan ya untuk masuk ke BKM 2 podcast ini. Jadi untuk teman-teman yang lain juga terima kasih sudah menonton edisi kita kali ini. Ambil aja baiknya. Apa? Ambil baiknya aja nonton ini. Ambil baiknya aja. Buang-buang yang jeleknya. Buang-buang yang jeleknya. Karena juga dari mereka, dari kakak kelas kalian ini juga kita bisa tahu bahwa ketika kita ada kemauan dan niat, semua juga bisa akan terlaksana. Gitu. Oke, terima kasih, kalian jaga kesehatan selalu. Mungkin sekian podcast kali ini.